Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Suryo Saputro dengan NIM 005 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus yang saya angkat, yaitu saya akan membuat skema jaringan Happy Warnet menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja, saya akan membacakan deskripsi tentang Happy Warnet. Warnet merupakan layanan jasa informasi umum yang dapat digunakan untuk menghabiskan waktu luang dengan menyelesaikan pekerjaan, chatting, browsing, ataupun gaming. Tidak jarang, para pemilik usaha jasa internet ini akan memberikan fasilitas yang menunjang kenyamanan bagi pengguna jasa warnetnya. Biasanya, para pemilik warnet akan membuat bilik di setiap unit komputer yang bertujuan untuk memberikan atau membebaskan pengguna jasa untuk menjaga kenyamanan dan privasinya. Happy Warnet merupakan warnet yang memiliki fasilitas lebih dibandingkan dengan warnet biasa lainnya. Warnet yang telah berdiri sejak tahun 2013 ini memiliki fasilitas yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Fasilitas yang ada seperti ruangan ber-AC, buka 12 jam dan buka setiap hari, memiliki bilik-bilik, menyediakan makanan maupun minuman. Sehingga privasi pengguna warnet pun terjaga dan pengguna warnet pun merasa nyaman. Bilik hampir menyerupai kamar ini memudahkan pengguna warnet untuk mengakses data yang diperlukan dengan nyaman. Kenyamanan dan kepuasan pelanggan sudah menjadi prioritas bagi kami, ujar Mas Hari selaku pemilik warnet. Dengan adanya Happy Warnet ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses internet bagi seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan dan semakin peduli dengan kemajuan teknologi dan bukan golongan masyarakat gaptek ya. Mereka menggunakan internet untuk hiburan semata yang saya rasa frekuensinya cukup tinggi. Tidak hanya untuk hiburan, bisa juga digunakan untuk mengakses sosial media ataupun lain-lain sesuai dengan kepentingan pribadi masing-masing. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan pembuatan jaringan warnet di Happy Warnet. Dalam percobaan ini terdapat juga Wi-Fi area yang saling terhubung dengan warnet area dan menggunakan satu router yang sama. Yang dimaksudkan di sini di Happy Warnet ini ada dua area, yaitu area warnet sendiri dan juga area untuk Wi-Fi yang bisa diakses melalui PC maupun smartphone. Langsung saja ke skema jaringan. Nah, ini skema jaringan yang sebelumnya saya buat. Di sini saya membutuhkan modem, router, server, switch, PC, printer, tentunya access point, dan smartphone juga laptop. Pertama yang akan saya lakukan yaitu kita akan melakukan setting terhadap server terlebih dahulu. Masuk ke server, masuk ke config, pas Ethernet 0. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.200.2/24 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan jangan lupa port status kita centang on. Kemudian kita masuk ke menu service, kita masuk ke DHCP. Nah, di sini saya masukkan start IP address. Di sini saya menggunakan DHCP server ya. Interface was Ethernet 0, service jangan lupa kita centang on. Default gateway-nya 192.168.201, DNS-nya 00000. Start IP address mulai dari 192.168.200.5. Lalu maksimum nomor user 50, lalu kita save. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, start IP address benar, lalu kita close. Langkah kedua, kita akan melakukan setting pada router. Masuk ke router, soal config. Nah, di sini kita akan melakukan setting gigabit Ethernet. Nah, gigabit Ethernet 0 ini mengarah ke modem, yaitu dengan IP address 192.168.43.2/24 dan jangan lupa port status kita checklist on. Lalu untuk gigabit Ethernet 1 ini mengarah ke server dan nantinya server akan mengarahkan ke Wi-Fi area maupun ke warnet area dengan IP address 192.168.200.1/24 dan port status jangan lupa kita on kan. Close.
Langkah selanjutnya, kita akan melakukan setting pada access point terlebih dahulu. Masuk ke access point, masuk ke config port 1. Nah, di sini kita ganti SSID menjadi AP1 atau access point 1 dengan channel 2, dan kita masukkan autentikasi WPA2PSK dengan password 123 456789, lalu kita close. Nah, di sini saya menggunakan dua device, yaitu laptop dan juga smartphone. Untuk laptopnya sendiri, lalu pada laptop bagaimana sih caranya agar laptop dapat terhubung dengan access point? Caranya cukup mudah, yaitu pertama kita masuk ke laptop. Nah, untuk menghubungkan, jangan lupa di sini kan ada tombol on off, ini kita off kan dulu seperti ini, lalu kita masukkan link sys VPC 300M, dan jangan lupa kita on kan lagi. Lalu untuk mengeceknya kita masuk ke desktop, PC wireless, lalu kita masuk ke connect, kita tunggu. Nah, ini ada HP1, kita connect, sebentar, kita connect, SK nya 123456789, connect. Nah, sudah selesai, lalu kita close. Lalu juga ke smartphone, config wireless, sama seperti yang saya lakukan pada laptop, autentikasi WPA2PSK SSID HP1. Langkah selanjutnya, saya akan memasukkan IP address ke PC dan juga ke printer, tentunya juga smartphone dan laptop. Pertama saya masuk ke PCA, kita masuk ke desktop maksud saya, desktop, masuk ke IP configuration, kita masukkan DHCP saja, soalnya saya menggunakan DHCP server. Kita menunggu, dan sukses mendapatkan IP address 192.168.207. Kita close, pindah ke PCB, desktop, IP configuration, DHCP, dan mendapatkan IP address .8. PCC, desktop, IP config, DHCP, mendapatkan IP address .9. PCD, desktop, IP config, DHCP, mendapatkan IP address .10. Mendapatkan IP 11. F mendapatkan IP .12, dan printer dan juga laptop. Pertama kita masuk ke printer, pas Ethernet 0. Nah, di sini DHCP-nya saya masukkan dan mendapatkan IP address 192.168.200.13. Jangan lupa port status kita on kan, lalu kita close, lalu beralih ke laptop. IP configuration sama, saya juga menggunakan DHCP dan mendapatkan IP address 192.168.200.6 dengan default gateway-nya 192.168.201. Kita close. Smartphone mendapatkan IP configuration, IP address-nya 200.6 dan IP configuration sudah DHCP. Kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket simple PDU dari PCA ke server. Sebelumnya masuk ke mode simulation, edit filter, jangan lupa kita sisakan yang ICMP-nya saja, baru kita close. Kalau sudah, kita melakukan kirim simple PDU dari PCA ke server. Nah, next, dari PCA ke switch, dari switch ke switch pusat, lalu diarahkan ke server, dan
dari server pun membalas ke PCA. Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah interaksi yang bagus yaitu dimana kita mengirimkan sebuah paket atau pesan dan tempat yang kita kirim tadi bisa mengembalikan ke tempat semula atau koneksi yang bagus, yaitu 2 arah. Kita delete, lalu kita mencoba dari PC C ke printer. Next, dan ke switch, lalu diarahkan ke printer. Biasanya dari PC ke printer itu biasanya entah untuk mencetak sebuah dokumen ataupun lainnya. Ini juga berhasil. Lalu kita akan melakukan sebuah simbol PDU dari PC D ke smartphone. Next, PC D ke switch, dari switch ke switch utama, lalu diimbangkan ke access point dan access point pun mencari. Nah, di sini pada smartphone ada tanda kayak loading gitu. Lalu dari smartphone dikirimkan lagi ke access point untuk membalas switch 0 dan juga kembalikan ke PCD dan juga sukses. Ada tanda please. Oke, kita delete. Lalu kita akan lakukan akses dari laptop ke server. Proses, lalu dari laptop switch jalan server dan server pun membalasnya ke laptop. Nah, ini juga berhasil. Lalu kita delete, pindah ke mode real time. Saya akan melakukan tes ping dari PC A ke printer. PC A masuk ke command prompt, ping 192.168.200.13 alamat printer, kita enter dan dari PC A pun reply 4 receive dan 0 loss. Lalu kita coba juga dari PC A ke laptop, ping 192.168.200.5, kita enter. Nah, kita tunggu dan dari PC A ke laptop pun juga berhasil ya. Kalau kita close, kita pindah, lalu kita akan melakukan ping juga dari laptop ke server, masuk ke laptop, command prompt, ping 192.168.200.2, kita enter. Nah, sini reply ya, ping yang kita lakukan diterima, lalu kita close. Lalu kita akan lakukan juga ping dari laptop ke printer, laptop, command prompt, ping 192.168.200.13, enter. Nah, di sini kita lakukan ping di printer dan juga reply atau diterima. Command prompt, ping 192.168.200.12, kita enter. Nah, ini juga reply berhasil. Lalu terakhir saya akan melakukan ping dari PC E ke modem, ping 192.168.43.2, kita enter. Nah, dari PC E pun juga berhasil melakukan ping. Nah, sekian praktikum saya tentang studi kasus Happy Warnet. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.